Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan hari ini. Pada kuliah hari ini kita akan membahas mengenai transfer pricing atau penetapan harga transfer. Apa ini maksud dengan harga transfer? Sini harga itu bisa dibagi dua, ada harga internal, ada harga eksternal. Harga internal ini kita sebut dengan transfer price. Harga eksternal kita sebut dengan market price atau harga pasar. Jadi ada harga internal, ada harga eksternal. Harga eksternal namanya harga pasar, harga internal namanya harga transfer. Jadi apa itu harga transfer? Yaitu harga yang kita tetapkan antar unit di dalam suatu organisasi. Jadi harga yang kita tetapkan antar unit dalam suatu organisasi. Misalnya antara atau dalam suatu perusahaan ya. Misalnya antara divisi A dengan divisi B. Output dari divisi A kemungkinan dipakai oleh divisi B. Sehingga divisi B kalau dia ingin membeli, berapa harga transfernya? Harga transfernya. Kemudian aplikasinya. Jadi harga transfer ini bisa diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki profit center atau investment center. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada video sebelumnya dengan topik akuntansi, sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsi, bahwa profit center adalah unit organisasi yang kinerja manajernya itu diukur berdasarkan laba. Jadi suatu unit organisasi yang kinerja manajernya itu berdasarkan laba. Sedangkan investment center juga penilaian kinerja unit kinerja manajer unit itu berdasarkan laba, tetapi juga dihubungkan dengan investasi. Tetapi kalau labanya meningkat juga kinerjanya juga akan meningkat. Misalnya ukuran kinerjanya ROI, return on investment. Jadi kalau laba meningkat maka ROI-nya juga akan meningkat. Kemudian prinsip dasar daripada transfer pricing yaitu masing-masing manajer unit ini benar-benar otonomi. Artinya apa? Artinya diberikan kebebasan di dalam menetapkan atau dalam memilih harga sepanjang menguntungkan divisinya. Jadi kalau misalnya lebih mahal misalnya atau lebih tinggi harga menjual ke pasar dibandingkan ke divisi lain, maka dia akan jual ke pasar. Tapi kalau lebih tinggi menjualnya ke divisi lain dibandingkan di pasar, maka dia akan menjualnya ke divisi lain. Bagi divisi beli juga sama, dia akan membeli yang mana yang lebih murah. Kalau lebih murah dari pasar, dia akan beli dari pasar. Kalau lebih murah dari divisi lain, dia akan membeli dari divisi lain. Sesuai dengan konsep profit center ya. Karena profit center kinerja manajer itu berdasarkan laba, sehingga manajernya ingin mengoptimalkan laba. Jadi kalau bagi divisi jual ya dengan harga yang lebih tinggi harga jualnya, sementara kalau divisi beli dia akan mencari harga yang lebih murah sehingga lebih efisien untuk meningkatkan laba, Di sini kita bisa lihat misalnya ada divisi penggilingan kopi yang menghasilkan bubuk kopi. Misalnya kapasitas divisi penggilingan kopi ini ada 1000 kilo. Harga pokok bubuk kopi itu misalnya 75.000 per kilo, di mana 50.000-nya merupakan biaya variabel. Kemudian ada divisi kafe, ya berarti ini dalam satu perusahaan ada dua divisi penggilingan kopi yang menghasilkan kopi bubuk, kemudian divisi kafe yang menjual makanan dan minuman. Salah satu minumannya adalah minuman kopi. Ya. Sehingga di sini misalkan minuman kopi itu di luar kopi bubuk itu harga pokoknya 2.000 di luar kopi bubuknya. Kemudian 1 kilo kopi itu bisa menghasilkan 20 gelas. Ya, 20 gelas. Kebutuhan misalnya selama setahun itu 1.000 gelas. Jadi di sini adalah gelas ya. Berarti kita butuh 50 kilo kopi. Karena 1 kilo bisa 20 gelas. Berarti 50 kilo itu sama dengan 1000 gelas. Nah sekarang
divisi penggilingan kopi bisa menjual ke pasar dengan harga berapa? Misalnya harga 100.000. Demikian juga divisi kafe, dia bisa membeli dari pasar berapa? Misalkan 90.000. Nah, sekarang kalau divisi penggilingan kopi mau menjual ke divisi kafe, berapa harga transfernya? Sama juga, divisi kafe mau menjual, mau membeli kopinya dari divisi penggilingan kopi, berapa harga transfernya? Jadi harga transfer di sini adalah harga internal, harga antar divisi, antar divisi. Jadi kalau misalnya divisi penggilingan kopi menjual ke divisi kafe 100.000 sama dengan harga pasar, kalau Anda sebagai manajer kafe, apakah mau? Sementara Anda bisa membeli dari pasar 90.000. Sebaliknya, misalnya di sini manajer divisi kafe mau membeli dengan harga katakan berapa, 90.000 sama dengan harga pasar. Apakah Anda sebagai manajer divisi penggilingan kopi mau menjual dengan harga 90.000, sementara Anda bisa menjualnya ke pasar dengan harga 100.000? Sehingga sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita bisa lihat di sini bagaimana dampak transfer pricing pada kinerja divisi. Jadi keputusan manajer divisi tertentu itu dapat merugikan divisi lain, walaupun kinerja perusahaan secara keseluruhan itu tidak terpengaruh. Kita ambil contoh misalnya, kalau harga transfernya 100.000 sesuai dengan harga jual divisi penggilingan kopi ke pasar, berarti tadi kebutuhan 50 kilo kali 100.000, 5 juta. Biaya variabel ya tadi 50.000, berarti 50 kilo kali 50.000, 2.500.000, sehingga ada laba 2.500.000. Bagi divisi kafe, tadi minuman kopinya harga jual berapa? 1 gelas yaitu 7.000, berarti 7.000 dia menjual 1.000 gelas, ya, berarti 7 juta. Kemudian berapa harga pokoknya? Berarti karena harga pokok per kilonya 100.000 bisa menghasilkan 20 gelas, berarti 100.000 bagi 20 gelas dapatnya berapa? 5.000 per gelas. 5.000 ditambah 2.000, harga pokok tadi di luar bubuk kopinya, sehingga harga pokok variabel ya, per unitnya adalah 7.000. Jadi 1.000 kali 7.000 ini 7 juta. Berapa labanya? Divisi kafe 0. Artinya apa di sini? Artinya divisi kopi diuntungkan, sementara divisi kafe ini tidak diuntungkan. Laba perusahaan yaitu 2.500.000, yaitu total penjualan kopi 5 juta tambah kafe 7 juta, 12 juta. Kemudian biaya variabelnya 2.500.000 divisi kopi, kemudian divisi KP 7 juta, sehingga totalnya 9.500.000. Ya. Sehingga 12 juta kurang 9.500.000 dapatnya 2.500.000. Kalau kasus kedua misalnya, ya. Kasus kedua, harga transfer ditetapkan 50.000 sebesar biaya variabel. Berarti divisi kopi dia menjual ke divisi kafe dengan 50.000 kali 50 kilo 2.500.000, sementara biaya variabelnya juga 50.000 kali 50 2.500.000, sehingga laba divisi kopi 0. Divisi kafe ya, dia jual 1.000 gelas kali 7.000 7 juta, ini sama ya. Kemudian berapa harga pokok variabelnya untuk minuman kopi? Karena harga transfernya 50.000, berarti 50.000 dapat 20 gelas. 50.000 bagi 20 gelas dapatnya 2.500. Berarti 2.500 tambah 2.000, 4.500. 4.500 kali 1.000 gelas dapatnya 4.500. 7 juta dikurang 4.500.000, laba divisi kopi adalah 2.500.000. Artinya di sini divisi kafe diuntungkan karena punya laba 2.500.000, sementara divisi kopi ini tidak diuntungkan. Ya. Walaupun laba perusahaan secara keseluruhan ini tidak berubah, ya. Karena total penjualan 9.500.000, kemudian total biaya variabelnya 7 juta, yaitu divisi kopi ditambah dengan divisi kafe. Kalau kasus ketiga, berapa harga transfernya? Misalnya 70.000, ya. 70.000 berarti 50 bagi divisi kopi 50 kilo kali 70.000, 3.500.000, biaya variabelnya sama 2.500.000, berarti laba di sini ada 1 juta. Divisi kafe penjualannya 7 juta, 1.000 gelas kali 7.000. Kemudian berapa harga pokok variabel minuman kopinya? Karena 70.000 per kilo, berarti 70.000 dibagi
20 gelas dapatnya 3.500, 3.500 tambah 2.000, maka harga pokok variabelnya 5.500. 1.000 gelas kali 5.500 maka dapatnya 5,5 juta atau 5.500.000. Di sini ada laba 1.500.000, yaitu 7 juta dikurang dengan 5.500.000. Laba perusahaan secara keseluruhan ini sama, yaitu 2.500.000. Jadi tidak terpengaruh kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini divisi kafe labanya lebih besar daripada divisi kopi. Kemudian kalau kita tetapkan misalnya harga transfernya 90.000 seperti harga beli ya, atau sama dengan harga beli divisi kafe ke pasar. Nah, kalau 90.000 berarti penjualan divisi kopi 50 kali 90.000 dapatnya 4.500.000, biaya variabelnya sama 2.500.000 sehingga laba kontribusinya adalah 2 juta. Divisi kafe penjualannya 7 juta, kemudian biaya variabelnya berapa harga pokok variabel per unit untuk satu gelas kopi, yaitu karena 90.000 dapat 20 gelas, 90.000 bagi 20 gelas per gelasnya berarti 4.500 ditambah dengan 2.000 sehingga harga pokok variabelnya 6.500. 6.500 kali 1.000 6.500.000. Sehingga di sini divisi kafe itu ada laba 500.000, 7 juta dikurang 6.500.000. Artinya untuk kondisi di sini ya, yang diuntungkan adalah divisi kopi, ya, divisi kopi. Sementara kinerja perusahaan secara keseluruhan itu tidak berubah. Kemudian bagaimana dampak transfer pricing pada kinerja perusahaan secara keseluruhan? Jadi keputusan manajer divisi tertentu itu dapat menguntungkan divisinya tetapi merugikan perusahaan secara keseluruhan. Jadi menguntungkan divisinya tapi merugikan perusahaan secara keseluruhan. Kita misalkan tadi misalnya kafe ya, dia membeli dari pasar. Kenapa membeli dari pasar? Karena divisi penggilingan kopi tidak mau menjual dengan harga 90.000 sesuai dengan permintaan divisi kafe, manajer divisi kafe. Padahal kalau kita lihat sebenarnya menghasilkan kopi itu harga pokoknya jauh lebih murah atau biayanya lebih murah dibandingkan harga beli di pasar oleh divisi kafe. Sehingga dalam kasus ini perusahaan akan rugi itu sebesar 40.000. Jadi kalau tadi misalnya divisi penggilingan kopi mau menerima 90.000 permintaan harga dari divisi kafe, sementara biaya variabel hanya 50.000, maka ada keuntungan 90.000 kurang 50.000 adalah 40.000 ya, per kilo. Kali 50 kilo berarti kerugian perusahaan secara keseluruhan itu adalah 2 juta. Kemudian transfer pricing bisa juga berdampak kepada pajak, terutama pada perusahaan multinasional. Jadi kita bisa menggunakan transfer pricing untuk penghematan pajak. Bagaimana caranya? Caranya adalah memperbesar laba pada negara yang pajaknya kecil atau nol, atau memperkecil laba pada divisi di negara yang pajaknya tinggi. Jadi bagaimana cara memperkecil laba adalah hal yang mudah ya, yaitu dengan menurunkan pendapatan dan memperbesar biaya sehingga laba kecil. Laba kecil berarti pajak yang dibayarkan adalah kecil. Bagaimana memperbesar laba ya? Dengan meningkatkan pendapatan dan memperkecil biaya dengan cara transfer pricing barang tadi atau jasa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut ini. Misalkan anak perusahaan PT X yang di Belgia menghasilkan produk dengan harga pokoknya 1 juta. Kemudian anak perusahaan yang di Belgia ini mentransfer ke Puerto Rico. Jadi anak perusahaan yang ada di Puerto Rico. Dengan harga transfer berapa? Misalkan harga transfer juga 1 juta. Kalau tarif pajak di Belgia tersebut adalah 42%, maka di sini
PTX ya, tidak ada membayar pajak karena labanya 0. Harga pokok 1 juta ditransfer ke Puerto Rico juga dengan harga transfer 1 juta. Sehingga penjualan 1 juta dikurang dengan biaya yang 1 juta, laba 0, pajak juga 0. Kemudian anak perusahaan PTX yang di Puerto Rico ya, mentransfer produknya ke anak perusahaan yang ada di Amerika. Dengan harga berapa? Karena di Puerto Rico kita misalkan pajaknya di sini 0. Jadi pajak di Puerto Rico 0, maka anak perusahaan yang di Puerto Rico dia mentransfer ke anak perusahaan di Amerika dengan harga transfernya 2 juta. Sehingga di sini ada keuntungan 1 juta atau laba 1 juta. Karena harga transfer 2 juta, sementara waktu dibeli dari Belgia itu hanya 1 juta harga transfernya. Sehingga di sini ada laba 1 juta. Karena di Puerto Rico pajaknya 0, maka pajaknya juga 0, pajak yang dibayarkan. Ya. Jadi karena di Puerto Rico tarif pajaknya 0%, kemudian di Puerto Rico, ya, anak perusahaan di Puerto Rico di sini mendapatkan laba 1 juta, jadi berapa pajak yang dibayarkan juga 0, karena tarif pajaknya 0. Kemudian anak perusahaan yang di Amerika menjual produknya ke pasar dengan harga yang sama dengan harga beli dari Puerto Rico, yaitu 1 juta. Kita misalkan pajak di Amerika itu 35%. 35%. Ya. Artinya apa? Di sini juga laba 0. Karena dibeli dari Puerto Rico tadi berapa? 2 juta. Kemudian dijual ke pasar juga 2 juta. Laba 0. Sehingga pajak yang dibayarkan juga 0. Jadi ini salah satu ya, dampak dari transfer pricing untuk penghematan pajak, terutama untuk perusahaan yang multinasional, yaitu dengan cara memperbesar laba di divisi ya, laba divisi di negara yang pajaknya kecil atau bahkan 0, dan memperkecil laba pada divisi di negara yang pajaknya tinggi. Kemudian di sini ada tujuan penetapan harga transfer. Ada 3 tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menetapkan harga transfer itu yang memberikan penilaian kinerja secara akurat. Yang dapat memberikan penilaian kerja secara akurat. Apa maksud akurat di sini? Yaitu tidak ada satupun divisi yang diuntungkan atau dirugikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menetapkan harga transfer yang bisa menciptakan goal kongruen, keselarasan tujuan. Artinya apa? Keputusan manajer divisi harusnya bisa memaksimumkan laba perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya mengutamakan kepentingan divisinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menetapkan harga transfer yang bisa menciptakan otonomi. Sebagaimana sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ya, pada topik sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsi, banyak keunggulan-keunggulan yang kita jelaskan. Nah, sekarang bagaimana transfer pricing ini, ya, penetapan harga transfer ini itu bisa mempertahankan otonomi atau menciptakan otonomi. Artinya tidak ada campur tangan dari manajemen kantor pusat. Karena kalau ada campur tangan berarti apa? Keunggulan-keunggulan daripada desentralisasi otonomi itu akan hilang. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa mencapai ketiga tujuan ini? Jadi salah satu pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan kesempatan atau opportunity approach.
opportunity approach. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Yaitu dengan cara menetapkan harga maksimum atau selling price bagi divisi beli dan minimum price atau floor price bagi divisi jual. Jadi kalau kita misalkan ya, ada dua cabang bank, cabang A dan cabang B. Cabang A dia punya surplus dana 10 miliar. Di cabang B itu ada nasabah yang ingin meminjam misalnya 5 miliar. Ternyata cabang B defisit, nggak cukup dananya. Sehingga cabang B ingin menggunakan dana yang berlebih di cabang A. Oleh cabang A yang 10 miliar ini dia ditempatkan di SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dengan bunga misalkan 5%. Nah sekarang, karena keduanya ini merupakan profit center, berapa transfer price antar cabang ini? Atau suku bunga yang harus dibebankan ya, oleh cabang A ke cabang B? Berapa minimumnya? Ya. Nah, minimumnya ya, yaitu paling tidak sama dengan suku bunga SBI. Karena cabang A tidak mau turun pendapatannya ya, dari pendapatan yang sudah diterima dari SBI. Bagi cabang B, misalnya cabang B dia bisa meminjam ke bank lain dengan bunga berapa? Misalnya 10%. Jadi berapa maksimum cabang B mau meminjam, berapa maksimum suku bunga ya, cabang B mau membayar ke cabang A, yaitu 10%. Karena kalau di atas 10%, mendingan manajer cabang B dia meminjam ke bank lain. Karena tidak efisien kalau di atas 10%. Jadi di sini harga minimumnya adalah 5% sebesar suku bunga SBI atau return yang diperoleh oleh cabang A, sedangkan maksimumnya adalah suku bunga kalau meminjam ke pihak luar. Ini maksimum price dan minimum price. Harga transfer berapa? Ya, di antara harga maksimum dengan harga minimum. Di sini ada metode penetapan harga transfer. Yang pertama adalah harga transfer berdasarkan harga pasar. Jadi market based transfer pricing. Kapan ini diterapkan? Kalau divisi jual bisa menjual semua produknya ya, ke pasar. Dan di sini harga pasar yang jelas dan pasarnya persaingan sempurna. Sehingga misalnya kalau bagi divisi penggilingan kopi ya, dia bisa menjual semua produknya ke pasar dengan harga 100.000, maka harga minimum di sini, harga minimum bagi divisi penggilingan kopi ya 100.000. Divisi kafe, kalau Anda nggak mau beli dengan harga 100.000 ya sudah, saya akan jual semuanya ke pasar. Bagi divisi B, karena dia bisa divisi kafe ya, bagi manajer divisi kafe dia bisa membeli ke pasar dengan harga 90.000 per kilo. Maka kalau divisi divisi penggilingan kopi tidak mau menjual dengan harga 90.000, maka manajer divisi kafe dia akan membeli dari pasar. Ya udah, kalau Anda nggak mau jual dengan harga 90.000, saya akan beli ke pasar dengan harga 90.000. Jadi di sini ya tidak terjadi harga transfer ya, karena ini yang menguntungkan untuk masing-masing divisi dan juga sebenarnya untuk perusahaan secara keseluruhan. Kenapa menguntungkan perusahaan secara keseluruhan? Karena divisi penggilingan kopi ya, dia bisa menjual dengan harga mahal ke pasar, sedangkan divisi kafe dia bisa membeli bahan bakunya
itu dengan harga yang murah, yang efisien dari pasar. Jadi idealnya ya, transfer pricing itu adalah harusnya menggunakan harga pasar, dengan harga pasar, sehingga bisa benar-benar tercipta otonomi. Akan tetapi kondisi ini seringkali tidak terjadi ya. Misalnya kalau divisi penggilingan kopi tidak bisa menjual semua produknya ke pasar, sehingga ada idle capacity, maka berapa harga minimum dan berapa harga maksimum dalam kasus ini? Kita misalkan kopi yang biasanya dibeli oleh divisi kafe yaitu sebanyak 50 kilo, karena sekarang manajer divisi kafe membelinya 50 kilo dari pihak luar, dari pasar. Kemudian yang 50 kilo yang biasanya dijual ke divisi kafe, sekarang manajer divisi penggilingan kopi tidak bisa menjualnya ke pasar, sehingga akan terjadi idle ya, 50 kilo. Sehingga di sini harusnya berapa harga minimum yang bisa ditetapkan oleh divisi penggilingan kopi? Ya, harusnya ya, adalah 50.000 sebesar biaya variabel. Biaya variabel. Nah, sedangkan berapa harga maksimumnya? Harga maksimum bagi divisi kafe yaitu sebesar harga pasar 90.000. Divisi kafe tidak akan mau membeli di atas 90.000. Nah, sekarang ini bisa dinegosiasikan. Makanya ini kita sebut dengan harga transfer negosiasi. Negosiasinya antara 50.000 dan 90.000. Bagaimana dengan biaya tetap? Divisi penggilingan kopi di sini tidak relevan. Ya, karena produksi dengan 1.000 kilo atau 1 ton atau hanya 950 kilo, biaya tetapnya adalah sama. Sehingga yang relevan di sini hanya biaya variabel, ya, biaya variabel. Jadi ideal price-nya berapa? Ideal transfer price-nya. Ya. Jadi harga transfer yang ideal harusnya saling menguntungkan. Ya. Nah, saling menguntungkan kalau yang idealnya adalah keuntungannya itu 50-50. Dibagi 2. Berapa yang idealnya? Yaitu harga minimum ditambah harga maksimum dikurang dengan harga minimum dibagi 2. Harga maksimum 90.000, harga minimum 50.000, berarti ada selisihnya 40.000 dibagi 2, 20.000. Jadi harga minimum 50.000 tambah 20.000, berarti harga transfer yang ideal itu adalah 70.000. Sehingga di sini kalau divisi penggilingan kopi menetapkan harga transfer 70, dia ada tambahan keuntungan 20.000, sementara bagi divisi kafe dia juga akan efisien 20.000 dari membeli ke pasar. Nah, tetapi dalam prakteknya mungkin tidak bisa menetapkan ideal transfer price ini, ya, yang benar-benar ideal seperti ini, Jadi bisa saja bergerak antara 50 sampai 90.000, ya, 50.000 sampai 90.000, bisa 60.000, bisa 65.000, bisa 80.000, ya, 80.000. Kemudian kelemahan daripada harga transfer negosiasi adalah ya, manajer divisi yang memiliki informasi pihak dalam itu seringkali diuntungkan. Misalnya saya punya teman di divisi penggilingan kopi. Di bagian accountingnya, misalnya saya tanya berapa harga pokok bubuk kopi, karena saya tahu harga pokoknya, maka dalam negosiasi saya bisa tekan manajer divisi penggilingan kopi. Kemudian yang kedua, manajer divisi yang memiliki keahlian dalam negosiasi juga biasanya diuntungkan. Yang ketiga, ya, penetapan harga transfer banyak memakan waktu, ya, dan juga sumber daya. Ya. Tapi keunggulannya adalah apa? Dengan negosiasi
kemungkinan besar ketiga tujuan penetapan harga transfer itu bisa tercapai, yaitu penilaian dapat membuat penilaian kerja secara akurat, kemudian menciptakan goal kongruen atau keselarasan tujuan, dan menciptakan otonomi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kalau produk kita tidak ada harganya di pasaran, misalnya nih barang setengah jadi, ya, sehingga tidak ada harga pasarnya, maka harga transfer itu bisa ditetapkan berdasarkan cost atau berdasarkan biaya, yaitu cost based transfer pricing. Ya. Cost based transfer pricing. Nah, jadi cost-nya bisa full cost, ya. Kemudian bisa full cost ditambah dengan tingkat keuntungan, markup, ya, atau fee, atau bisa juga sebesar variable cost. Ya, kalau harga transfer sebesarkan cost, maka bagi divisi jual, ya, ini tidak mempengaruhi kinerja. Ya. Jadi misalnya kalau harga pokok, ya, kopi tadi misalnya 75.000, sekarang ditransfer dengan 75.000 harga transfernya, maka tidak ada tambahan keuntungan sama sekali bagi divisi penggilingan kopi. Jadi harusnya ada tambahan keuntungan. Berapa tambah keuntungannya? Bisa pakai markup misalnya 10% misalnya. Jadi kalau 75.000 tambah 10% berarti berapa? 82.500. Atau bisa juga pakai fee-nya berapa misalnya? 10.000. Jadi kalau harga pokoknya 75.000 berarti harga transfernya 85.000. Kalau harga pokoknya 70.000 berarti harga transfernya 80.000. Tergantung harga pokoknya tambah fee 10.000. Nah, kalau perusahaan punya idle capacity, ya, maka harga transfernya bisa sebesar biaya variabel seperti kita jelaskan sebelumnya. Tapi kalau hanya sebesar biaya variabel juga tidak akan mempengaruhi kinerja daripada divisi jual. Ya. Sehingga harusnya apa? Biaya variabel ditambah tingkat keuntungan. Ya. Apakah itu markup atau itu adalah fee. Kalau fee itu dalam rupiah, kalau markup itu dalam persentase. Ya. Jadi demikian saja perkuliahan kita mengenai transfer pricing. Sampai berjumpa lagi pada topik berikutnya di video berikutnya. Terima kasih.